Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya daerah asal. Saya Lia Laili Rosada, Sarjana Pendidikan Islam, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Nurul Ilmi, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Di pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-8 ini, fasilitator calon guru penggerak angkatan 8 saya yaitu Ibu Nafti Dewita. Di ruang kolaborasi ini, saya kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 8 dengan anggota Bapak Muhammad Nurholis Majid, Sarjana Pendidikan, Guru SMP Negeri 6 Warasugian. Yang kedua, Bapak Alimin Bahri, Sarjana Pendidikan, Guru SMK Negeri 1 Tungkal Ilir. Yang ketiga, saya sendiri, Lia Laili Rosada, Sarjana Pendidikan Islam, Guru SMA Nurul Ilmi. Yang keempat, Ibu Rina Erna Komala, Sarjana Pendidikan, Guru SMA Negeri 1 Air Kumbang. Poin yang pertama yaitu tentang apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, budaya gotong royong, di mana budaya gotong royong ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya memajukan pendidikan, baik secara individu maupun kolektif. Kegiatan gotong royong ini bisa dilakukan dengan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, gotong royong saling membantu ketika ada tetangga yang hajatan ataupun meninggal dunia. Yang kedua yaitu toleransi keterbukaan terhadap keragaman. Konteks sosiokultural yang mempromosikan toleransi, keragaman, multikultural dengan banyak keragaman budaya, agama, dan bahasa, serta penghargaan terhadap perbedaan akan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Yang ketiga, penghargaan terhadap tradisi dan warisan budaya. Konteks sosiokultural yang mementingkan penghargaan terhadap tradisi dan warisan budaya sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan pendidikan yang berakar pada nilai-nilai lokal. Yang selanjutnya, yang keempat, ialah pendidikan inklusif. Konteks sosiokultural yang mendorong pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu dan mengatasi kesenjangan sosial dapat mendukung pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Kekuatan konteks sosiokultural di Banyuasin. Yang pertama, memuliakan sumber kehidupan gotong royong, keterbukaan terhadap keragaman yang menimbulkan toleransi serta penghargaan terhadap tradisi. Ini adalah gerak Kampung Kuala Sugian. Yang kedua yaitu Tari Kipas Serumpun memiliki nilai sejarah karena menceritakan kisah tentang hubungan persahabatan yang terjalin antara sesama anggota masyarakat. Sebab terdapat masyarakat berbeda suku, agama. Selain simbol keragaman di Banyuasin, tarian adat ini menggambarkan persatuan. Yang selanjutnya yaitu Tari Setabi. Tari Setabi ini adalah tari yang dilakukan untuk kedatangan tamu kehormatan. Poin kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakteristik murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Banyuasin. Yang pertama, di Banyuasin adanya gotong royong dan peduli terhadap sesama serta peduli terhadap lingkungan. Multikultural budaya yang ada di daerah Banyuasin akan menunjang pengembangan nilai-nilai luhur yang menjadi penguat karakter murid sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Sebagian besar masyarakat di Banyuasin telah menunjukkan wujud nyata penerapan nilai religius, toleransi, gotong royong, nasionalisme, dan tentunya kejujuran. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik bahwa pendidikan
anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 atau era digital. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia telah berbeda-beda sehingga harus tetap pada nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia. Misalnya saja, di daerah tempat mengajar di Desa Kuala Sugian, Kecamatan Muara Sugian, Kabupaten Banyuasin. Di daerah ini ada yang namanya istilah cerak kampung atau sedekah kampung yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran tentang sifat gotong royong acara adat. Masyarakat di Desa Kuala Sugian yang turun-menurun dilakukan setiap tahunnya. Acara ini diadakan atas rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut masyarakat Desa Kuala Sugian selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu memperkuat identitas budaya dalam konteks sosial budaya di daerah Banyuasin. Nilai-nilai luhur kearifan budaya di daerah dapat diajarkan dan diterapkan dalam pendidikan. Mengajarkan nilai gotong royong dalam konteks lokal sosial budaya di daerah Banyuasin. Nilai-nilai dalam kearifan budaya setempat dapat diajarkan dalam pendidikan pada murid, dapat belajar tentang kolaborasi, saling membantu, dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat sekitar. Yang kemudian, mempromosikan keterbukaan terhadap keragaman Indonesia, memiliki keragaman budaya, agama, dan etnis. Dalam konteks lokal sosio budaya di daerah Banyuasin, pendidikan dapat mempromosikan nilai-nilai toleransi, menghormati perbedaan, dan menerima keragaman sebagai kekayaan. Yang selanjutnya yaitu mendorong pendidikan inklusif. Dalam konteks sosio budaya di daerah Banyuasin, pendidikan inklusif dapat diterapkan dengan memperhatikan kearifan budaya setempat. Contoh pembelajarannya yaitu pengajaran yang sesuai untuk pendidikan generasi muda di Indonesia dapat menemukan nilai-nilai nasionalisme, harmoni, dan moral untuk pengembangan identitas. Dengan meningkatkan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah Banyuasin, pendidikan dapat menjadi sarana yang kuat untuk memperkuat karakter murid sebagai individu yang berakar pada identitas budaya mereka dan sekaligus sebagai anggota masyarakat yang peduli terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia. Sebagian kecil penguatan karakter murid di Banyuasin yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu karakter agamis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan profil Pancasila yang pertama. Yang kedua yaitu karakter nasionalisme, di mana ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu tentang berkebinekaan global. Yang selanjutnya di Banyuasin selalu menomorsatukan gotong royong. Kemudian mandiri bagi murid-muridnya, diajarkan penguatan karakter murid yang bertujuan untuk menjadikan murid bisa siap di masyarakat. Poin yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kesepakatan. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosio budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Dalam hal ini, kami di Banyuasin menerapkan nilai gotong royong dan toleransi karena hal tersebut dapat menguatkan karakteristik peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap penguatan karakter murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.